Puji Tuhan. 1 Samuel 23 ayat 15 sampai 18. Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya. Ketika Daud ada di padang gurun Sif di Koresa, maka bersiaplah Yonatan anak Saul lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah dan berkata kepadanya, janganlah takut, sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel, dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Juga ayahku Saul telah mengetahui hal yang demikian itu. Kemudian kedua orang itu mengikat perjanjian di hadapan Tuhan. Dan Daud tinggal di Koresa, tetapi Yonatan pulang ke rumahnya. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, waktu saya tanya Tuhan, setiap saya harus tanya Tuhan, Tuhan saya mau ngomong apa untuk umatmu, domba-dombamu yang kau kasihi. Dan saya ingat waktu itu saya lagi saat teduh pagi, Tuhan berbicara di hati saya, sampaikan itu. Itu. Jadi yang paling penting waktu itu Tuhan ingatkan saya, pada ayatnya yang ke-17 kalau tidak salah. Jadi saya duduk renungkan, ya Tuhan ini judulnya apa? Gagal menjadi orang kedua. Tuhan kasih saya pewahyuan saudara. Jadi saya duduk pikir-pikir, memang betul kalau kita berubah dengan Tuhan, Tuhan kasih kita pintar. Tuhan kasih pewahyuan. Kalau dulu suami saya khotbah, judul-judulnya bagus. Saya pikir suami saya pintar sekali. Kalau saya tidak bisa kasih judul itu susah. Tetapi ketika saya bangun hubungan dengan Tuhan lagi, setelah suami saya pergi, Tuhan selalu kasih judul-judul itu buat saya saudara. Jadi saya tidak bikin logika saya. Jadi saya sambil duduk, waduh luar biasa ya berkat ini. Tuhan taruh di hati saya ngomong itu. Dan ini judulnya, gagal menjadi orang kedua. Jadi saya tidak bisa berubah saudara. Karena saya takut Tuhan tidak mau ngomong lagi buat saya. Tidak boleh. Karena sekali kita tidak taat, Tuhan ambil pelan-pelan apa yang ada pada kita. Dan Tuhan kasih buat orang lain yang lebih baik dari kita. Jadi saya pengen takut kehilangan Tuhan saudara. Kehilangan manusia, Tuhan bawa manusia. Tapi kehilangan Tuhan. Itulah sebabnya Daud bilang, Tuhan jangan ambil rohmu dariku. Karena kalau roh Tuhan diambil, kita mau bikin apa? Kita berdiri hanya karena Tuhan. Kita bisa karena Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, judul yang saya kasih tadi saya sudah bilang, gagal menjadi orang kedua. Semua bilang, puji Tuhan. Saudara diberkati lewat judul ini? Iya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sering memakai padang gurun sebagai tempat pengujian. Orang Israel diuji di padang gurun sebelum masuk tanah Kanaan. Di padang gurun juga Tuhan Yesus mengalami ujian. Bahkan padang gurun jugalah yang menjadi tempat ujian bagi Daud dan tentaranya. Jadi Bapak Ibu lihat di mana-mana pengujian terjadi. Firman Allah berkata selama periode Daud tinggal di padang gurun, Saul terus memburu dia. Kadang-kadang sudah tenang, orang datang bilang Daud di sini, pergi lagi. Gitu. Padahal sudah tenang, sudah aman. Saul, ayat 15, Saul telah keluar dengan maksud untuk mencabut nyawa Daud. Dia punya tujuan, kamu punya nyawa, saya cabut. Dia pikir nyawa manusia itu punya dia. Dan ini membuat Daud sangat tertekan, Daud sangat ketakutan. Karena Saul itu keluar dengan kekuatannya sangat besar. Jadi secara manusiawi, Daud juga mengalami tekanan, mengalami ketakutan yang dalam. Saya percaya kita juga takut tuh. Waktu kerusuhannya kita takut, lihat orang-orang putih banyak kita juga takut, tidak berani. Begitu besarnya kekuatan Saul sehingga Saul berani berkata, dia mengindikasikan, dia memberi tanda bahwa sekiranya Yehuda ada di belakang kamu pun, saya akan tangkap kamu untuk cabut kamu punya nyawa. Saudara bayangkan itu Saul. Bahkan dia katakan, walaupun Yehuda ada di belakang kamu, aku cari kamu karena aku punya pasukan yang besar. Kamu cuma suku Yehuda, kamu mau lawan saya dengan tentara saya yang besar. Saudara, itu menjadi ancaman bagi Daud. Di tengah-tengah ancaman yang menakutkan itu, saya percaya kita semua pernah mengalami ancamannya. Orang ancam kita, telepon kita, SMS kita, WA kita, kasih ancaman buat kita. Dan kalau saudara mengalami ancaman, Daud juga sudah mengalaminya dulu. Dan di tengah-tengah ancaman yang menakutkan, datanglah Yonatan putra Saul. Orang yang ingin mencabut nyawa Saul, punya anaknya, putranya datang mencari Daud.
Dan firman Allah berkata, Daud dikuatkan hatinya oleh Yonatan. Yonatan kasih kuat Daud punya hati. Dan Yonatan ikat perjanjian dengan Daud. Alkitab mencatat tentang persahabatan di antara dua insan manusia yang dilandasi oleh hati yang tulus, yaitu persahabatan antara Daud dan Yonatan. Ini jadi contoh buat kita. Kalau jadi sahabat itu tulus. Amin saudara. Hati yang tulus kalau Anda mau bersahabat. Contohlah dari Daud dan Yonatan. Inilah contoh persahabatan yang sejati. Karena persahabatan yang sejati itu terjalin di antara keduanya. Bukan saja suka duka, tapi dalam segala kehidupan. Yonatan ada untuk Daud. Dikejar-kejar bapaknya, tapi Yonatan datang untuk kuatkan dia, untuk teguhkan dia, untuk ingatkan dia janji Tuhan buat dia, untuk ingatkan dia bahwa engkau berjalan dalam pengurapan. Sekalipun bapakku kejar kamu, tapi pengurapan itu ada pada kamu. Itulah Yonatan. Ketika Daud hadapi masalah, Yonatan tetap menunjukkan kasihnya yang tulus kepada Daud. Saudara, susah sekali ya. Ini bapaknya cari dia kejar. Ini anaknya baik. Anaknya datang hibur. Anaknya datang kuatkan. Karena persahabatan. Bapak ibu saudara, persahabatan bukanlah tentang siapa yang kau kenal paling lama. Tetapi tentang siapa yang datang di kehidupanmu. Ketika engkau terjatuh. Terkoyak hatimu. Tidak berdaya. Kau mengalami kekosongan jiwa. Kegoncangan jiwa. Karena kau kehilangan orang kau cinta yang kau kasihi. Orang itu akan datang, sahabat itu akan datang dan berkata, aku di sini untukmu dan aku membuktikan cinta kasihmu. Amin saudara. Jadi persahabatan bukan tentang siapa yang kau kenal lama, tapi tentang siapa yang datang waktu kau tergoncang. Siapa yang hadir dalam hidupmu waktu kau terkoyak hati. Siapa yang datang waktu kau mengalami goncangan dalam hidupmu? Siapa yang datang untuk menemui Anda dan katakan, aku ada di sini, jangan takut. Aku topang kamu, aku dukung kamu. Itu sahabat. Jadi Bapak Ibu Saudara, hati-hati dengan sahabat. Karena banyak sahabat selalu tusuk kita dari belakang. Itu fakta. Di kantor-kantor Anda menemui banyak sahabat. Kalau Anda punya kedudukan jabatan uang, maka kau punya banyak sahabat. Tapi ketika kau punya masalah, di manakah mereka? Karena mereka butuhkan kamu, punya uang. Mereka tahu kamu punya jabatan kedudukan. Dan mereka manfaatkan kamu. Tetapi waktu kau terkoyak, tidak ada orang hadir dan katakan, Tuhan Yesus sayang kamu. Tuhan Yesus mengasihi kamu. Tuhan Yesus peduli dengan kamu. Saya pernah alami kegoncangan itu saudara. Tapi tidak banyak orang yang datang katakan, aku ada untuk mama. Tapi saya tahu Daud juga alami yang sama. Amin saudara. Jadi jangan Anda bangga punya banyak teman, punya banyak sahabat. Karena untuk menentukan sahabat sejati itu dari pengujian. Waktu kita masalah, sahabat itu ada seng. Atau pada perputangan, puji Tuhan, syukur-syukur. Kau jatuh, kau gagal, kau mati. Itulah sebabnya Salomo anak Daud terinspirasi dengan apa yang punya Bapa lakukan. Hubungan manis Daud dengan Saul menginspirasi Salomo untuk menulis di dalam Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Dalam kesukaran sahabat itu ada. Sahabat sejati akan selalu ada untuk kita. Saat kita sedang membutuhkan, saat kita lemah, saat kita tidak berdaya, saat kita terpuruk, saat kita di bawah. Nah Bapak Ibu, 1 Samuel 23 ayat 15 sampai 8. Yonatan datang pada saat Daud lagi tidak berdaya. Tidak berdaya karena bapaknya ingin mencabut nyawanya. Tapi sebagai seorang sahabat yang baik, Yonatan datang menguatkan hati Daud.
Yonatan ikat perjanjian dengan Daud. Amin saudara. Yonatan menjadi alat yang dipakai Tuhan untuk menguatkan Daud, meneguhkan Daud tentang janji Tuhan kepadanya. Sekalipun bapaknya ingin cabut nyawanya, tapi sebagai sahabat yang baik, dia datang kasih kuat. Dia hibur. Susah cari sahabat seperti gini. Yonatan beriman kepada Allah dan dia tahu bahwa Daud pasti menjadi raja. Dia punya iman saudara. Meskipun ayahnya Saul dan beberapa pengkhianat dari Sif mau menyerang Daud dan membunuhnya, mencabut nyawanya. Tetapi Yonatan percaya bahwa setiap janji Tuhan tidak pernah gagal. Kalau Tuhan sudah bilang Daud raja, ya Daud raja. Yonatan melihat dengan iman bahwa Daud adalah raja Israel. Karena Allah tidak akan mengingkari urapan yang ada pada Daud untuk menjadikan Daud raja atas Israel. Yonatan dengan berani berkata kepada Daud ayat 17, ayahku Saul telah mengetahui bahwa engkau akan menjadi raja atas Israel. Dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Aku wakilmu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yonatan tahu saudara. Makanya dia bilang per Saul, Saul jangan takut. Saya kena bilang urapan sudah ada pada kamu, jangan takut. Beta punya bapak, saya bisa tangkap usai, saya bisa cabut, saya punya nyawa. Karena engkau akan menjadi raja atas Israel. Ayahku tahu, panglima-panglima perangnya tahu, bahkan orang Israel juga tahu bahwa engkau menjadi raja atas Israel. Dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Aku akan menjadi wakilmu. Wow, senang kasih saudara. Senang kasih saudara. Jadi kalau Anda deklarasi untuk jadi orang besar, pegang angka baik-baik. Karena satu saat itu bisa terjadi. Nanti saudara lihat di awalnya mengapa tidak bisa. Gagal dia. Dan kita harus belajar dari setiap firman Tuhan. Supaya kita tidak mengikuti kegagalan-kegagalan mereka. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam sistem kerajaan, jika seorang raja mundur dari tahta atau meninggal dunia, maka secara otomatis putra mahkota menggantikan kedudukannya. Kita lihat di Bangkok ya, Taiwan juga begitu, kalau bapaknya meninggal orang lain naik. Di mana Korea Utara juga begitu ya, di kerajaan-kerajaan Inggris juga begitu. Yang namanya kerajaan kalau meninggal ya putra naik. Apabila ada dinasti atau pihak lain yang mencoba berusaha menggantikan, maka pihak kerajaan akan menurunkan pasukan untuk menyerang, menggebrek orang yang dimaksud. Sebab dianggap pemberontak dan musuh kerajaan. Karena kalau meninggal ya anak mereka, bukan orang lain. Itu sistem yang ada di dalam sebuah kerajaan. Seorang putra mahkota tidak akan rela bila posisinya digantikan oleh orang lain, walaupun ia kerabat dekatnya. Tetapi hal ini berbeda dengan Yonatan, seorang putra mahkota yang dipersiapkan untuk menggantikan Saul ayahnya. Namun yang dilakukan Yonatan adalah sebaliknya. Yonatan berkata kepada Daud, aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Aku akan menjadi wakilmu. Makanya kalau Yonatan baku taman yang Daud, dia bapak paling marah tuh. Satu kali bapaknya mau tombak dia, anak kurang ajar, anak ya kata-kata yang dilepaskan. Kau tahu kalau anak Isai itu jadi raja, kau akan berbahaya untuk aku dan kerajaan dan kamu juga. Dia pikir bahwa jabatan itu dia punya, kedudukan itu dia punya. Saudara, kedudukan jabatan itu Tuhan kasih. Jadi kita bersyukur kalau kita ada di posisi itu sebagai pemimpin. Kita bersyukur. Dan kita tidak bisa lama-lama di tempat itu karena waktunya juga itu saudara. Dan kalau Anda belum waktu untuk ambilnya, ambil. Suatu penyataan yang tidak akan ada di muka bumi ini, yaitu seorang putra mahkota menyerahkan posisinya kepada orang lain. Betul saudara? Di luar jalur kerajaan. Jadi kalau kita mau bilang Daud ini buronan. Tidak mungkin putra mahkota menyerahkan tahtanya kepada buronan. Tidak mungkin saudara. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hanya orang gila saja yang melepaskan mahkota tahtanya kepada seorang buronan. Mengapa Yonatan melakukan hal yang demikian saudara? Kita pikir Yonatan ini gila. Tapi jawabannya adalah karena Yonatan tahu kalau Nabi Samuel telah mengurapi Daud untuk menjadi raja di Israel. Seorang nabi sudah mengurapi dia. Samuel sudah mengurapi dia sebagai raja. Dan kalau sudah ada urapan di atas orang itu, tidak boleh bergerak.
Amin. Amin saudara. Jadi Yonatan harus tunduk kepada keputusan Tuhan. Yonatan harus tunduk pada otoritas Tuhan. Yonatan mengasihi Tuhan dan menghormati Tuhan atas keputusan ini. Sekalipun dilihat dari manusia, dia menduduki jabatan itu. Tetapi dia tahu bahwa Daud sudah berjalan dalam urapan. Urapan itu sudah ada pada dia. Urapan seorang pemimpin. Untuk menjadikan dia pemimpin besar di Israel. Jadi Yonatan harus tunduk pada keputusan Tuhan. Pada otoritas Tuhan. Dan dia mengasihi Tuhan. Dan dia menghormati Tuhan atas keputusan ini. Dia tahu prinsip firman Tuhan. Kalau Tuhan angkat, tidak ada orang yang bisa jatuhkan. Dan kalau Tuhan sudah turunkan, tidak boleh orang punya kuasa untuk angkat dia. Karena mengangkat, promosikan orang itu Tuhan Allah, bukan kita. Jadi jangan saudara ngomong-ngomong terlalu kalau di kantor-kantor pemimpin ini diangkat. Pemimpin itu berasal dari Tuhan. Dia mau jahat, dia baik, bukan urusan Anda. Tetap tunduk buat dia. Kan satu saat saudara jadi pemimpin. Saudara tidak mau diproses. Saudara mau duduk, saya mau bilang, kalau Anda tidak mau diproses, lalu jadi pemimpin, angin sepoi-sepoi saudara jatuh. Jatuh dan tahta-tahta GP saudara, di sarong mahkota GP saudara putus. Jadi saudara tidak gampang saudara jadi pemimpin. Jadi tunggu saja proses selesai baru Anda duduk. Kalau Anda mau cepat-cepat ambil itu jabatan, maka nanti saudara duduk 2 orang atau 3 orang minggu pertama ada baik, 2 sumulai, 3 baku lempar kursi dalam ruangan. Karena tidak kuat darah naik. Dulu pimpin ini bagus, ini yang baik. Ini mata kepeng yang dulu jujur. Itu selalu saja kita nilai-nilai orang. Paling ketemu mata ini menggunakan kan baik-baik. Mulut yang gunakan baik-baik. Mulut tertedo. Bilang terus seperti Anda tahu lebih dari orang itu. Tapi saya percaya di sini tidak ada amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Hal ini berbeda dengan Yonatan, seorang putra mahkota yang dipersiapkan menggantikan Saul ayahnya. Namun yang dilakukan Yonatan berkata kepada Daud, aku menjadi orang kedua. Mengapa demikian? Karena dia tahu Daud sudah berjalan dalam urapan. Dia menghormati Tuhan atas keputusan Tuhan. Yonatan mengerti rencana Tuhan untuk bangsanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yonatan tidak kampanye. Pilih beta. Tidak. Yonatan juga tidak, Daud tidak pernah, Yonatan tidak pernah kampanye pilih beta jadi raja. Itu Daud yang ada dalam garis keturunan untuk menerima warisan itu. Yonatan juga tidak menyampaikan janji-janji muluk. Nanti kalau beta naik, kita kasih mobil uang par beca bikin air di lingkungan saya ada air toh, nanti bikin sumur bor. Jangan-jangan saya tapak toh, nanti gampang tuh pilih beta saja. Tapi di sini tidak ada. Yonatan juga tidak hasut orang-orang untuk memihak kepadanya, pilih beta. Itu Daud tuh beronan, dia kesempatan ngomong apa? Tidak. Satu hal yang Yonatan lakukan adalah berlapang dada untuk menerima keputusan Tuhan. Amin saudara. Berlapang dada adalah kerendahan hati. Dan berlapang dada adalah kunci keberhasilan hidup Anda. Anda harus berlapang dada menerima keputusan dari Tuhan. Anda harus rendah hati untuk menerima keputusan Tuhan. Dan itu yang Yonatan lakukan. Bapak Ibu Saudara, Daud berhasil. Firman Allah berkata Daud selalu berhasil. Kemana saja dia pergi. Mengapa dia selalu berhasil? Karena pengurapan Tuhan menyertai dia. Pengurapan itu turun atas dia. Jadi di mana dia pergi, ke pelosok mana saja dia berperang, dia selalu mengalami kemenangan, kemenangan, kemenangan. Makanya tadi kata menyanyi, kemenanganlah, kemenanganlah. Karena kemenangan Daud itu juga kemenangan saya, kemenangan kita, kemenangan Anda pribadi. Jadi kalau menyanyi kemenangan itu menyanyikan iman. Yang kemenangan sini gaji 17 belum dapat, 13 belum dapat. Maka Anda tidak jadi kemenang, menyanyikan salah. Iya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Daud selalu berhasil karena pengurapan Allah turun atas dia. Pengurapan membuat kita semakin rindu dan mencari keintiman dengan Tuhan. Saudara saya mau bilang, kalau pengurapan turun atas Anda selalu cari Tuhan. Anda selalu mau bangun hubungan intim dengan Tuhan. Anda selalu suka mau berdoa, suka mau menyembah, suka mau memuji Tuhan. Anda merindukan, Anda mencari keintiman dengan Tuhan. Selama urapan itu ada di atas kepala Anda. Amin.
Semakin intim dengan Tuhan, semakin kita peka. Semakin kita mendengar dan menerima rema dan janji Tuhan. Kalau kita bicara supranatural alam Tuhan, mungkin saudara berkata, ini dong gila kan Pak, lihat-lihat hal begini. Tapi kalau Anda mau mengalami alam Tuhan, karena supranatural itu alam Tuhan, alam kekudusan, alam kesucian. Bapak Ibu saudara tidak bisa datang hati yang benci, sombong, pikiran-pikiran kotor, pornografi, logo mata. Saudara tidak bisa lihat sesuatu, tidak. Dan Anda harus memiliki kelaparan, kehausan untuk berjumpa Tuhan. Setiap orang masuk dalam alam Tuhan karena alam itu kudus, alam itu suci. Maka kita juga datang dalam kesucian. Dan waktu kita datang dengan kesucian, maka Tuhan akan berbicara untuk ibu seperti tadi saya bilang. Dan dia sangat bersyukur buat Tuhan. Dia bilang, mama saya bersyukur ada di gereja ini. Saya bersyukur melayani Tuhan di gereja ini. Wow, saudara luar biasa. Diberkati saya. Jadi sekarang ini mulai bangun hubungan dengan Tuhan. Mulai cari Tuhan, tinggalkan hidup berdosa. Kalau terikat pornografi, memang saudara saya suka datang ke gereja, saya suka. Kalau terikat pornografi, saudara saya suka baca firman, saya suka. Kalaupun saudara duduk sini cuma dengar, tapi pikiran Anda di pornografi. Di gambar-gambar telanjang, gambar-gambar porno. Saudara harus rubah, sampai kapan saudara mau tinggal dalam kondisi demikian? Tiba-tiba SK datang, saudara terlambat. Amin saudara. Jadi kita sudah tahu saudara, tapi sekarang SK datang muda-muda. Betul saudara? Kemarin kita lihat Radit, hamba Tuhan diberkati luar biasa, inspirasi anak muda. Wow, tiba-tiba saudara pergi dalam usia yang sangat muda. Tapi saudara tahu, ribuan anak muda sudah ditolong. Makanya Tuhan bilang, Radit selesai. Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pengurapan itu membuat Daud berhasil. Dan saya percaya pengurapan itu membuat Bapak Ibu saudara peka. Kemudian datang pewahyuan. Tiba-tiba duduk ada apa-apa yang hilang. Tuhan itu di mana? Short. Itu pewahyuan. Jadi waktu saya duduk, Tuhan saya mau ngomong apa? Ini yang kamu ngomong. Di hati saya Tuhan ngomong. Tuhan, dia punya topik apa ya? Tuhan langsung bicara tuh. Gagal jadi orang nomor 2. Kedua. Oh iya, saya bilang wow. Hilang saudara. Cuma sebentar saya ditunjukkan, hilang. Tuhan mau bekerja, menolong kita. Ketika kita datang dengan kelaparan, kehausan. Dalam kesucian. Jadi tidak boleh datang abu-abu nawas per Tuhan. Amin. Saya percaya saudara tahu orang-orang abu nawas banyak di gereja. Jadi saya harap Anda tidak boleh bergabung dengan orang-orang abu nawas. Amin. Amin. Sampai sini saya kuat-kuat. Ya, datang dengan kelaparan. Tuhan saya butuh Tuhan, saya perlu Tuhan. Makanya kalau ibadah di sini saudara mau menangis, ya menangis. Kok di rumah kos-kosan saudara menangis, ini laki sepukul. Tapi di sini tidak ada penonton, karena ketemu sama rame-rame menangis. Amin. Di rumah kan kita punya rumah tuh dekat-dekat dengan tetangga. Kalau menangis kan orang dengar. Ini laki sepukul dia pagi hari sampai menangis. Padahal laki sempukul, menangis jadi Tuhan di dapur. Gitu, menangis karena lapar Tuhan. Terima kasih Tuhan sangat baik. Tuhan amat baik. Jadi hadirat Tuhan turun membuat orang itu menangis. Menangis karena senang. Waktu dia lagi sedih, Tuhan hibur dia. Tuhan ngomong, Tuhan kasih rema buat dia. Tuhan kasih janji-janji buat dia. Jangan takut nak. Aku akan menyelesaikan masalahmu. Itu dapatkan itu waktu kita ada di alamnya Tuhan. Waktu kita menyembah, Tuhan datang hibur kita saudara. Itu yang merupakan kekuatan buat kita. Sebab itu Anda Bapak Ibu saudara harus rindu alam Tuhan. Di situ Anda akan berjumpa Tuhan, akan mengalami damai, sukacita, ketenangan. Sekalipun dunia ini goncang, masalah-masalah kita menggoncangkan kita. Tapi waktu ada di hadirat Tuhan, intim dengan Bapa, Bapa kasih pewahyuan, Bapa kasih hikmat untuk menyelesaikan persoalan. Bapa berikan kita ide yang cemerlang. Itulah Bapa saudara. Dan Bapa mau berikan untuk kita semua. Jemaat Hidup Ambon. Pengurapan, jadi Bapak Ibu saudara kita butuh pengurapan. Katakan pengurapan. Ya, intim dengan Tuhan artinya kita mengasihi Tuhan. Intim dengan Tuhan artinya kita bergaul dengan Tuhan. Itu intim saudara. Kita bergaul dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, melekat hati dengan Tuhan, melekat jiwa kita dengan Tuhan. Itu intim saudara. Roh kita, jiwa kita menyatu dengan roh Tuhan. Menyatu dengan Tuhan, itu keintiman. Keintiman juga artinya kita mengasihi Tuhan. Semakin kita bangun hubungan intim dengan Tuhan, semakin besar pula urapan yang kita terima dari Tuhan. Amin. Membangun hubungan intim dengan Tuhan bukan berarti saudara dan saya bebas dari masalah. Bukan berarti kita bebas dari persoalan. Bukan berarti kita bebas dari pergumulan, dari kesulitan. Tidak saudara. Masalah, persoalan, tantangan tetap ada.
Tetapi pengurapan, hubungan intim dengan Tuhan menolong kita untuk tetap hidup dalam lingkaran berkat Tuhan. Amin. Jadi jangan Anda berkata, wah saya sudah menjalin hubungan intim dengan Tuhan, menyembah Tuhan, berlama-lama berpuasa, lalu saya dapatkan apa? Tidak, saudara dapatkan dong, bukan tidak dapatkan. Tuhan menolong saudara dengan persoalan saudara, dan Tuhan bawa saudara masuk dalam lingkaran berkatnya, dalam kawasan berkatnya. Sehingga engkau akan kaget, wow, orang bawa ampau, orang bawa beras, orang bawa ikan, orang bawa SK, orang tawarkan ini, tawarkan itu buat Anda. Karena setiap kali Anda bangun hubungan intim dengan Tuhan, menyatu dengan Bapa, Bapa tarik saudara masuk dalam kawasan berkatnya. Bapa puaskan saudara, Bapa senangkan hati saudara. Kita saja senangkan anak-anak kita, apalagi Bapa di surga. Dia tahu menyenangkan. Waktu saudara dan saya terluka, Dia hadir, Dia tarik kita dalam luka hati kita, dalam tangisan. Dia bawa kita, Dia peluk kita, Dia dukung kita, Dia balut kita punya hati. Makanya kita rasa, wah kok saya biasa. Karena luka kita sudah dibalut oleh Tuhan, sudah dipulihkan. Itulah Bapa, Bapa yang baik. Saudara katakan Bapa yang baik. Ya, Dia Bapa yang baik. Makanya kalau kita berbuat dosa, Dia cambuk kita. Karena Dia mau bilang itu salah. 1 kali sendenga, 2 kali sendenga, 3 kali. Saudara dapat rotan dari Tuhan. Sudah perotan lalu jangan saudara bilang lah, siapa yang bikin ini? Ini pasti tetangga. Sudah perotan ini pasti dong saya suka beta. Ini dong sukirin sihir mantra seng. Saya saudara seperti itu, berhenti bilang orang bikin saudara, berhenti. Itu tidak benar. Kalau saudara masuk dalam hubungan intim dengan Tuhan, masuk dalam supranatural Tuhan, masuk dalam dimensi Tuhan, tidak ada satu kutu busuk yang bisa lawan saudara untuk menghancurkan. Daud telah membuktikannya. Sekalipun Daud mau cabut nyawanya, tapi dia dalam kawasan perlindungan Tuhan. Dia ada dalam perlindungan Tuhan yang hebat, tidak akan bisa apa-apa. Orang benar, orang diurapi Tuhan. Setan terampai dari mana tidak akan pernah menyakiti dia. Karena dia ada dalam dekapan kasih Bapa. Bapak Ibu diberkati? Ya. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, mengapa Daud selalu diserang? Kan dia sudah berjalan dalam urapan, mengapa dia selalu diserang? Karena Daud diurapi, katakan diurapi. Jadi kalau sudah diurapi ingat, diserang dari segala jurusan. Daud berjalan dalam pengurapan, dan pengurapan itu membuat Daud selalu diserang. Jadi kalau akhir-akhir ini Anda selalu diserang, saya mau katakan tenang. Karena pengurapan itu ada pada Anda. Amin. Kalau Anda hamba Tuhan dan anak Tuhan yang diurapi, maka semua yang menentang Tuhan dan firman-Nya pasti menyerang Anda. Waktu Anda bicara kebenaran, orang tantang Anda. Waktu Anda bicara hal-hal yang baik, orang tantang Anda. Karena pengurapan itu ada pada Anda. Jadi kalau orang tidak suka Anda, benci Anda, bicara buruk, Anda harus ingat, saya berjalan dalam pengurapan. Setiap kali Anda berjalan dan melayani Tuhan dalam pengurapan, Anda akan selalu diserang dari segala penjuru. Katakan diserang. Iya. Segala penjuru bangkit. Dia menyerang Anda. Makanya kadang-kadang Anda jadi tawar hati. Anda jadi drop. Karena semua orang menyerang Anda. Bapak Ibu Saudara, serangan-serangan itu akan datang menyerang Anda. Dan setan tahu titik kelemahan kita. Itulah sebabnya ketika saudara melayani dalam urapan, mujizat-mujizat terjadi, hal-hal supranatural terjadi, jiwa-jiwa dibawa. Kau lepaskan mereka dari segala kutuk, lepaskan dari perbudak dosa, dari hidup yang tidak benar. Semua katakan, wow. Saudara siap-siap, karena setan akan menyerang Anda. Setan menyerang Anda dari mana? Setan menyerang Anda dari masa lalu Anda. Setan menyerang Anda dari kehidupan Anda yang lama. Masa lalu Anda yang sudah terkubur oleh Tuhan Allah dikubur. Tapi setan bangkitkan orang-orang untuk menyerang Anda dengan masa lalu Anda. Sehingga hati Anda terkoyak, Anda terluka, Anda sangat tersakiti. Anda sangat sulit melupakan kata-kata yang orang lepaskan untuk Anda tentang masa lalu Anda. Anda ingin berteriak, Anda ingin lari, Anda minta keadilan. Anda selalu berseru, surga tolong. Saya dilakukan tidak baik. Saya diserang dari segala jurusan. Tapi saya mau bilang Anda tetap tenang. Karena pengurapan itu ada pada Anda. Setiap orang yang menyerang Anda dengan masa lalu Anda, ingat, urapan itu ada pada Anda. Jadi jemaat Hari Hidup Ambon dengar, gereja Tuhan, jangan sedih, jangan takut. Ketika orang menyerang Anda dengan masa lalu Anda,
Amin. Saya selalu bilang untuk orang-orang, kalau Anda naik siap ya, karena duri-duri banyak akan tikam Anda. Tapi saya mau bilang buat Anda, jangan takut. Kita memang butuh duri untuk menikam kita, muka, belakang, samping, kiri, kanan. Kita butuh duri. Betul saudara? Untuk bertumbuh naik subur perlu duri. Duri tikam kita. Tikam kita ke segala jurusan. Tapi setelah, karena memang Anda butuh duri. Untuk Anda naik ke atas, Anda perlu duri untuk tikam Anda. Dan dengar saudara yang sementara setan tikam Anda muka belakang sampai kiri kanan, dengar, Anda memang butuh duri itu. Tapi dengar sekali saya mau bilang, setelah Anda tidak membutuhkan duri itu lagi, duri-duri itu Tuhan Allah akan berurusan dengan dia. Yang menjadi duri bagi Anda, entah di kantor, entah di tempat Anda berbisnis, entah di keluarga, atau di gereja ini. Siapa jadi duri? Tuhan Allah urus dia. Jadi kalau sekarang kau menangis, karena orang-orang menyerang Anda dari masa lalu Anda, tenang saja. Anda harus tahu satu hal, pengurapan ada pada Anda. Katakan pengurapan. Anda perlu duri untuk bertumbuh dan naik. Anda butuh duri itu. Tapi setelah Anda selesai, karakter sudah terbentuk. Tuhan bilang, oh saya jadi duri, tapi pun anak kah? Saya pun tanpa sini, sampah. Saudara diberkati. Puji Tuhan. Tuhan mau bilang untuk Anda yang sedang diserang dengan masa lalu Anda. Dengar saya mau katakan, Tuhan berkata, Tuhan lagi menyiapkan karaktermu. Tuhan lagi membentuk karaktermu. Tuhan sementara menyiapkan karaktermu. Supaya engkau menjadi pribadi yang rendah hati. Pribadi yang mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan siapkan promosi untukmu. Jadi Tuhan mau bilang ini promosimu nah. Ini promosimu. Kau bertahan saja. Ini promosimu. Jadi setiap kali Anda mau berteriak, mau minta keadilan, mau lari, mau ingin mati, tenang. Lihat ada promosi. Tuhan taruh setelah engkau punya karakter terbentuk. Amin saudara. Jadi saya mau bilang buat jemaat dari Ambon. Kalau Anda lagi diserang, tenang saja. Selalu kalau kita berhasil orang bilang ini dolo. Dolo dan dolo. Dolo dari zaman Adam dan Hawa. Di kampung halaman. Nah gitu. Dolo-dolo itu dibilang. Tapi saya percaya saudara. Bahwa orang-orang yang menyakiti kita, melukai kita, mengusik kita. Selesai itu Tuhan berperkara dengan dia. Jadi saya mau bilang, jangan usik orang-orang yang diurapi Tuhan. Jangan usik orang-orang benar. Jangan, itu berbahaya buat Anda. Sekarang Anda aman, tapi ada saat di mana Anda harus tergoncang. Dan Anda akan merasakan bagaimana perbuatan Anda untuk orang-orang yang diurapi dan orang benar. Anda akan merasakan, saya mau bilang buat saudara, pengampunan Tuhan tetap berlangsung. Tetapi apa yang Anda buat, itu akan tergenapi. Bapak Ibu diberkati, amin. Jadi Bapak Ibu saudara yang kekasih, urapan itu bukan saja untuk hamba-hamba Tuhan. Tapi urapan juga untuk kita yang sudah bertobat terima Yesus. Kita diselamatkan, kita semua diurapi Tuhan. Tapi Bapak Ibu saudara, tujuan pengurapan itu apa? Bukan Tuhan kasih urapi kita lalu begitu, tidak. Tujuannya ada waktu Anda diselamatkan Tuhan. Anda diurapi tujuannya untuk apa? Membebaskan yang terikat. Katakan. Iya. Roh Tuhan Allah ada padaku. Yesaya 61:1. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Dan merawat orang-orang yang remuk hati untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Kepada orang terkurung, kelepasan dari penjara dan seterusnya. Jadi ketika Tuhan urapi kita waktu kita sudah bertobat terima Yesus, sudah diselamatkan. Tugas saudara dan saya pergi. Karena kita sudah berjalan urapan, kita harus pergi. Bebaskan orang terikat. Amin saudara. Kita tuh boleh dulu tunggu di rumah. Nanti ibadah komsel datang, ibadah raya datang, ibadah youth datang. Tidak saudara. Karena urapan sudah ada di atas kita. Kita harus pergi, bebaskan orang-orang. Kita harus beritakan Yesus buat mereka. Kita lepaskan mereka dari kutuk-kutuk yang sementara ikat. Kita lepaskan mereka dari kuasa kegelapan yang ikat. Kita lepaskan mereka dari narkoba yang ikat mereka, judi, pornografi, pesta pora dan sebagainya. Apa saja sementara ikat mereka, kutuk-kutuk keturunan. Kita harus pergi dan lepaskan mereka. Amin saudara. Karena kita sudah dibebaskan.
Jadi kita harus pergi bebaskan mereka. Itu tujuan pengurapan. Jadi tim perebut kota ingat sudah terima urapan, berjalan bebaskan orang lain. Dia bilang 10 orang cukup mama. Jangan taruh sampai kota ini dibawa di sini. Amin, Mama Laja, amin. Iya. Jadi Bapak Ibu Saudara, tujuan yang kedua selain membebaskan terikat, membawa kabar sukacita. Itu Yesaya 61 ayat 2. Membawa kabar sukacita. Saudara, banyak orang berkabung di kota ini, banyak orang menderita di kota ini, banyak orang terpinggirkan di kota ini, dan kita datang dengan urapan, kita hibur mereka, kita kuatkan mereka, kita teguhkan mereka. Kita katakan bahwa Yesus mengasihimu. Dia akan mengubah ratapanmu jadi tari-tarian. Dan ketiga, tujuan Tuhan mengurapi kita bukan saja bebaskan orang terikat dan bawa kabar sukacita, tapi kita juga bawa terobosan. Katakan terobosan. Iya, itu ada di Yesaya 61 ayat 1, 2 dan 3. Jadi kita bawa terobosan. Kita bawa terobosan kepada orang lemah tidak berdaya. Kita ubah kesedihan mereka menjadi tari-tarian dan sukacita. Jadi kalau pengurapan ada pada kita, mari kita pergi beritakan Injil. Sembuhkan orang-orang, hibur mereka, kuatkan, angkat mereka dari keterpurukan hidup mereka. Bapak Ibu diberkati. Walaupun Daud mengalami banyak masalah, persoalan, kesulitan, kesusahan, penderitaan, tekanan, pergumulan, tapi Daud tetap membangun hubungan dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Anda punya masalah, jangan Anda bilang, Tuhan kita masalah banyak lawang. Jangan. Saudara tahu ini Daud, firman Allah berkata, belahan hati jiwa Tuhan. Begitu dekatnya Daud dengan Tuhan. Bukan berarti lalu dia tidak punya masalah. Kalau kita lihat masalahnya sangat banyak, saudara. Daud bisa bilang, Tuhan, beta selalu dekat dengan Tuhan. Beta bangun mesbah, beta menyembah Tuhan, beta menyenangkan hati Tuhan. Sekalipun Saul sudah harus beta bunuh. 2 kali Tuhan kasih kesempatan beta bunuh dia. Tapi tidak, karena beta tahu pengurapan itu ada buat dia. Beta tidak berani, sekalipun dia jahat. Daud tahu menghargai pengurapan yang ada di atas orang itu, pemimpin itu, sekalipun pemimpin jahat. Dia diberi kesempatan untuk bunuh, tidak, saya tidak akan membunuh orang yang diurapi Tuhan. Karena dia tahu pengurapan itu ada pada Saul, sekalipun pemimpin itu jahat. Jadi Bapak Saudara, kalau Bapak Saudara bilang, aduh betul masalah banyak, saya mau bilang, belajar dari Daud. Anda suka gereja, suka seng. Lakukan firman Tuhan, suka-suka. Lalu saudara bayangkan Daud ini begitu mengasihi Tuhan. Persoalannya banyak, saudara. Jadi kalau Anda bilang pengurapan ada pada saya, tidak punya masalah, tidak. Pengurapan ada pada kita, justru masalah kita banyak. Karena kita akan berhadapan dengan setan dan roh jahat yang berusaha untuk hancurkan kita. Jadi kalau masalah banyak, puji Tuhan. Kalau saudara punya masalah persoalan, datanglah. Saudara tahu Daud, firman Allah berkata, Daud datang ke kubu pertahanan. Kubu pertahanan itulah hubungannya dengan Tuhan. Kubu pertahanan itulah mesbahnya dia dengan Tuhan. Jadi kalau saudara baca, Daud lari ke kubu pertahanan. Kubu pertahanan itu berbicara hubungan intim Daud dengan Tuhan. Mesbah yang dia bangun untuk mencari Tuhan, itu kubu pertahanan. Dan ketika dia keluar dari kubu pertahanan, dia kuat. Dia bangkit, dia tegar. Karena waktu berjumpa Tuhan, kekuatan Tuhan berikan, damai Tuhan berikan, sukacita Tuhan berikan, kelegaan Tuhan berikan. Jadi kalau Anda punya masalah, lari ke kubu pertahanan, lari kepada Tuhan, lari ke mesbah Tuhan. Katakan, Tuhan tolong saya butuh Tuhan. Anda menyanyi di situ, Anda menyembah. Dengan sendirinya roh Anda dihidupkan dan Anda akan kuat untuk berdiri. Wow. Jadi jangan terlalu lupa Dede. Sakis yang ada gembala lihat, pemimpin homesel yang lihat. Saudara Daud ini pacu, dia pun diri. Hai jiwaku bangkit. Mengapa kau tertekan? Amin saudara. Coba saudara bangkitlah berdiri. Jangan tertekan. Jangan tertekan. Bangkit memuji Tuhan. Jadi kalau saudara bangkit puji Tuhan, saudara akan kuat. Jadi berhenti untuk mengeluh. Tuhan tidak suka kita mengeluh saudara. Hari ini Tuhan bilang, kamu lihat Daud. Aku punya belahan jiwa. Dia menyenangkan aku. Di Israel aku cari orang untuk ganti Saul, tidak ada, tapi aku dapati dia. Dan saudara lihat dia punya banyak pergumulan masalah. Dia lari kemarinnya dibilang, lari dari satu gua ke gua lain. Pegunungan ke pegunungan lain. Tinggalkan dia punya tanah kelahiran Bethlehem. Dia harus terusir dari kampung halaman dari Israel. Dia harus pergi ke daerah Palestina untuk menyembunyikan diri. Tapi saudara lihat, apakah Daud itu mengeluh? Satu saat di gua Adulam, saudara bayangkan. Dapat istri dan anak-anak. Dan juga dia punya anggota atau prajurit punya keluarga itu sudah ditawan di bawah.
Saudara, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Sekalipun orang-orang itu prajurit-prajurit itu mau ambil batu lempar dia. Tapi firman Allah berkata, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Jadi dia tahu Pak Dede. Tidak ada masalah, hehehe, betul apa marah, betul apa bakalai. Saudara, sampai kapan saudara seperti gitu? Halo? Di kantor saudara dapat mana ada pemimpin, saudara telepon sana sini dulu menangis. Sampai kapan saudara mau menangis? Saudara diberkati? Tidak perlu. Bangkitkan dirimu. Amin. Tidak perlu saudara. Saya hidup dengan suami saya. Kalau saya masalah tidak pernah saya duduk menangis. Tidak akan saudara. Saya menangis buat Tuhan. Kalau saya terluka, tersakiti atau punya masalah, saya akan datang menangis buat Tuhan. Saya tidak akan datang di John Subaida muka kalau saya menangis. Karena saya rasa malu kalau dia bilang, saya hamba Tuhan. Tapi saya begini, jadi beta paling takut kata itu keluar dari mulutnya untuk saya. Jadi saya akan menangis, saya akan bilang persoalan saya buat Tuhan. Begitu juga suami saya pernah menangis di hadapan saya. Saya begini mah tidak. Jadi kami masing-masing kuatkan kami punya hati waktu persoalan datang. Bapak Ibu diberkati, sadiki menangis per laki, sadiki menangis per laki, sadiki menangis per bini, sadiki menangis per bini. Cuci air matamu. Amin. Semua ada kaget kah? Jangan nangis terlalu lama. Oke, belajar dari Daud, amin. Nah Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan, Daud tetap mencari Tuhan, Daud tetap datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Firman Allah berkata 7 kali sehari Daud beribadah kepada Tuhan. Amin. Ini satu kali ibadah, ini aduh lama-lama, mama nih khutbah lama-lama, aduh. Kan yang Bapak jam 11, kenapa jam 13, jam 14. Haleluya. 7 kali sehari Daud bangun mesbah. Daud datang ke kubu pertahanan untuk mencari Bapa, untuk intim dengan Bapa. Aduh, saudara kalau kau intim dengan Tuhan tuh kau hati paling senang. Kau kalau lihat masalah tuh biasa tuh. Tapi kalau saudara lari pak Tuhan lah lari ke orang-orang. Memang mesti balas. Itu dia jahat pada balas dia. Aduh Tuhan. Kacau balas datang kembali lah. Bodoh, buta huruf selama ini diam-diam tuh hantam sepul lagi. Datang kembali lepas satu orang lah. Betul sebelah dulu tuh cere dia. Datang kembali satu lah. Memang dia lagi pemalas buta huruf badaki. Jadi saudara sentang. Pono nih sentang modeng. Tapi saya percaya di sini tidak ada amin. Saja. Itulah sebabnya saudara jadi susah. Gitu. Susah betul saudara. Belum lagi pergi ke pasar, mengapa sih menangis? Saya muka susah kan. Beta pulang lagi bakal beta bilang beta buta huruf, kerja sana, saya tinggal jadi mompro di rumah. Sudah ambil beta pun ikan di rumah jual, kata di rumah jual di pantai pasar. Aduh saudara yang kekasih, aduh coba berdiri sadiki lalu bertahan di hadapan Tuhan. Makanya tuh lari ke Tuhan, amin. Jaga hati ini tetap bersih, amin. Datang kepada Tuhan, katakan datang kepada Tuhan. Ya, intim dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Ya, harus supaya Anda tuh kuat. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Daud tetap terhubung dengan Tuhan. Daud tetap terhubung dengan surga. Walaupun banyak masalah, Daud firman Allah berkata, Daud terhubung dengan Tuhan. Daud terhubung dengan surga. Amin. Orang-orang yang terhubung dengan surga selalu antusias. Selalu bersemangat. Bangkit dari persoalannya. Jadi orang-orang terhubung dengan surga saya catat di sini satu. Orang itu antusias. Orang itu semangat. Orang itu bangkit dari persoalannya. Orang yang terhubung dengan surga menerima pewahyuan dari Tuhan. Orang yang terhubung dengan surga konsisten, tidak berubah-ubah. Orang yang terhubung dengan surga selalu loyal, dia patuh, dia taat, dia setia. Orang yang terhubung dengan surga memiliki integritas, dia jujur dan tulus. Kalau Anda terhubung dengan surga, Anda akan menjadi orang yang antusias, Anda akan semangat, Anda akan berkobar-kobar, Anda tidak akan pernah menyerah. Anda akan menerima pewahyuan dari Tuhan. Anda akan konsisten dengan apa yang Anda katakan. Anda akan loyal kepada pemimpin Anda, patuh, taat, dan setia. Dan Anda akan memiliki integritas. Anda hidup dalam kejujuran. Itu orang-orang terhubung dengan surga. Mereka akan selalu melakukan hal demikian. Sering diberkati? Wow.
Jadi supaya Anda antusias, semangat. Terhubunglah dengan surga. Terhubunglah dengan Tuhan. Wow. Bapak Ibu Saudara, Jack Welch dalam bukunya yang berjudul Winning atau Kemenangan, dia menulis begini. Dia berkata, orang-orang yang memiliki integritas mengatakan kebenaran dan orang-orang itu memegang kata-kata mereka. Katakan memegang. Orang-orang integritas, mereka bertanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di masa lalu, mengakui kesalahan mereka dan mengoreksinya. Jadi orang-orang integritas itu selalu bertanggung jawab. Betul saudara? Tindakan-tindakan di masa lalu yang dia buat, dia bertanggung jawab di atasnya. Dia mengakuinya dan dia mengoreksi. Oh iya ya, beta salah. Dulu itu beta pikir benar, tapi salah. Dia akui, lalu dia koreksi. Itu orang-orang integritas saudara. Dia akui kesalahannya dan mengoreksi, maunya dia ubah. Jadi kalau Anda bicara orang punya masa-masa lalu, saya mau katakan Anda berhenti. Karena kalau dia orang integritas, dia akan mengubahnya, dia akan mengakuinya, dan dia akan koreksi, dan dia tidak akan terulang di perbuatan itu lagi. Itu orang integritas. Amin saudara. Dia bertanggung jawab atas perbuatannya dengan jalan beta akui akang. Jadi saudara lihat orang-orang yang selalu akui kesalahannya dengan jujur dan mengoreksi, mengubah hidupnya, orang-orang itu akan terus naik. Dia akan terus naik. Dia akan terus naik. Dan Anda akan kaget. Kok bisa ya? Akhir-akhir ini kita melihat banyak orang dipakai secara luar biasa. Betul saudara? Orang-orang muda dari dunia sekuler masuk untuk melayani Tuhan di gereja-gereja. Dan kita lihat Tuhan pakai mereka luar biasa. Dengan masa lalu mereka yang suram. Tapi ketika mereka akui itu salah, mereka tinggalkan. Dan mereka dipakai Tuhan luar biasa. Jadi ngapain saudara melihat orang masa lalu? Amin saudara. Kita lihat Radit juga punya masa lalu, betul? Saya selalu bilang buat orang-orang di sekitar saya, katong sentau itu karaoke tuh, dunia malam. Tapi orang-orang akan diselamatkan di situ. Dan nanti waktu diangkat, mereka akui kesalahan, bertobat, mereka akan kembali ke situ. Karena mereka tahu dunia itu, kita tidak tahu. Dan mereka akan dipakai Tuhan luar biasa dari masa lalu mereka itu. Jadi kalau orang-orang punya masa lalu dan mereka bertobat, ngapain Anda bilang-bilang akan terus. Seperti sesuatu yang orang itu harus mati. Anda yang mati, bukan orang itu. Anda punya roh yang mati, bukan orang itu. Karena semakin Anda menyerang dia, semakin Tuhan Allah angkat dia. Amin saudara. Paulus saudara punya masa lalu yang buruk. Ya dia bilang dari semua nabi dia tuh. Betul saudara. Bahkan dia tulis di dalam Galatia tuh. Terhadap semuanya, aku dulu juga bikin ini. Kalau kita buka daftar dosa 19, Galatia 5, 19 sampai 20. Dia kan di situ. Dia bilang aku juga dulu gitu. Tapi aku sudah berubah. Sudah bertobat. Kalau orang sudah akui bertobat, ngapain? Sepertinya Anda ingin orang itu mati. Anda ingin dia mati, tapi Tuhan ingin dia naik. Amin saudara. Bapak Ibu diberkati. Jadi stop sudah. Anak-anak muda stop di kos-kosan tuh bangun mesbah. Jangan Anda duduk. Tahu masalah ini kah belum? Oh iya akan tahun 45. Iyo. Tapi 46 baru dia kedok tak buka. Jadi makanya Anda pun dalam muka kering, kotor. Bapak Ibu Saudara, berbagai survei dan studi kasus telah mengidentifikasikan integritas atau kejujuran sebagai suatu karakteristik pribadi harus ada dalam diri seorang pemimpin. Jadi kalau Bapak Ibu Anda di kantor-kantor, baik itu kantor-kantor sekuler maupun kantor-kantor spiritual, agama, Anda harus ada punya nilai kejujuran. Anda harus memiliki karakteristik, yaitu apa? Jujur. Anda tidak boleh berbohong dan penipu. Tidak boleh, orang tidak akan percayakan Anda. Tuhan mau Anda juga jujur. Sebagai seorang pemimpin, Anda harus punya integritas. Kejujuran harus ada pada seorang pemimpin. Amin. Yang di kantor dapat gaji 13, kasih orang cuma yang harus dapat 2 juta, Anda potong akang 1.500.000 saja. 500 mau beli kopi. Anda makan orang punya berkat.
Amin. Bagi jemaat terbaik Ambon tidak boleh. Tuhan tahu kasih katong berkat di mana. Orang punya gaji itu ya kasih akan full. Anda yang kepala-kepala saja, yang ekor-ekor saya boleh bilang amin lah. Terima saja nasib. Bapak Ibu diberkati, amin. Iya, Bapak Ibu Saudara, Dr. Kenneth Boa, masih ada ke gambarnya? Iya. Presiden dari Resurrection Ministry Atlanta, kurang satu lagi Atlanta. Saudara, beliau berkata begini, menggambarkan integritas itu lawan dari kemunafikan. Bilang kemunafikan. Nah, integritas sebagai lawan dari kemunafikan. Kalau integritas jujur, maka namanya itu apa tadi? Munafik, tidak jujur. Ia mengatakan bahwa seorang munafik tidaklah memenuhi syarat untuk membimbing orang lain guna mencapai karakter yang lebih baik. Katakan lebih baik. Jadi orang-orang munafik tidak bisa punya syarat, memenuhi syarat untuk bimbing orang jadi baik. Karena dia munafik. Amin saudara. Tidak ada seorang pun yang menaruh respek kepada seorang pribadi yang berbicara mengenai permainan yang baik, namun dirinya sendiri gagal untuk bermain sesuai permainan yang ada. Anda bimbing orang jadi baik, tapi Anda sendiri tidak baik. Anda ajar orang jujur, tapi Anda bohong. Anda ajar orang jujur, Anda tidak jujur. Entah untuk istri Anda, bawahan Anda, atau teman-teman Anda. Jadi, Dr. Kenneth berkata bahwa Anda tidak punya persyaratan untuk hal itu. Anda tidak bisa membentuk seseorang untuk lebih baik kalau Anda gagal. Anda tidak bisa bimbing orang untuk jujur, lalu Anda sendiri tidak jujur. Anda harus jujur. Amin Bapak Ibu. Ciri-ciri orang yang berintegritas. Satu, tidak pakai kedok atau topeng. Jadi dia jujur. Orang-orang punya integritas itu begitu. Tidak pakai kedok atau topeng. Dia orangnya jujur. Bertindak sesuai ucapan. Dia bikin sesuai yang dia bilang. Sama di depan, sama juga di belakang. Jadi di depan sama, di belakang juga sama. Di muka dia bilang ini, dan di belakang sama. Dia bilang di muka lain, di belakang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. 1 Samuel 23 ayat 17. Ini yang terakhir. Dan saudara tadi pagi saya berbicara dengan Tuhan. Tuhan buka tentang kenapa Yonatan gagal jadi orang kedua. Dia gagal menjadi wakil daripada Daud. Padahal dia sudah deklarasikan. Padahal dia sudah ucapkan. Padahal dia sudah rindukan. Dia sudah impikan. Menjadi orang kedua di bawah Daud. Kita lihat 1 Samuel 23 ayat 17. Yonatan berkata begini. Aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Tapi Bapak Ibu Saudara, kenyataan membuktikan sampai hari matinya Yonatan. Yonatan tidak pernah menikmati apa yang dia ucapkan, apa yang dia deklarasikan, apa yang dia impikan, apa yang dia dirindukan. Yonatan kehilangan posisi untuk menjadi orang kedua atau wakil Daud. Dan itu sungguh sangat menyedihkan. Mengapa Yonatan tidak pernah jadi orang kedua? Mengapa Yonatan tidak pernah menjadi wakil Daud? Mengapa Yonatan gagal untuk jadi orang kedua, saudara? Jadi saya tadi pagi itu saya baca baik-baik. Saya bilang Tuhan berbicara terus buat saya. Dan saudara tahu jawabannya itu ada pada ayat yang ke-18. Kemudian kedua orang itu mengikat perjanjian di hadapan Tuhan. Dan Daud tinggal di Koresa. Tetapi Yonatan pulang ke rumahnya. Yonatan pulang ke rumahnya. Jadi setelah dia ikat perjanjian dengan Daud. Jadi ini bukan baru satu kali ya. Sudah 3 kali Yonatan ini ikat perjanjian dengan Daud. Karena Yonatan mengasihi Daud. Yonatan pulang ke rumahnya. Yaitu rumahnya, itu rumah Saul bapaknya. Yonatan tinggalkan Daud seorang diri. Padahal dia lagi dikejar-kejar bapaknya. Sebenarnya kalau dia ikat perjanjian dengan Daud. Di mana Daud ada, di situ dia ada. Tapi firman Allah tadi berkata. Yonatan tinggalkan
Daud seorang diri. Yonatan tahu kebenaran. Dia tahu jabatan raja itu diberikan kepada Daud. Jadi bukan ambisi atau keinginan Daud. Dia tahu itu. Yonatan berjalan dengan Daud sebagai seorang sahabat. Dia berjalan dengan Daud begitu lama, saudara. Persahabatan itu begitu lama sebagai sahabat. Tapi Yonatan tinggalkan Daud seorang diri. Firman Allah berkata, Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud sebelum perjanjian ini terjadi. Mereka pernah ikat perjanjian. Yonatan pernah ikat perjanjian dengan Daud. Karena firman Allah berkata, dia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Ketika Daud menang atas Goliat, firman Allah berkata, Yonatan datang kepadanya. Yonatan memberikan pakaiannya kepada dia, baju perangnya, pedangnya, ikat pinggangnya. Yonatan berikan buat dia. Karena Yonatan mengasihi Daud seperti jiwanya sendiri. Untuk kedua kalinya Yonatan juga menyuruh Daud berjanji akan mengasihi dia. Sebab dia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Bayangkan itu, kata-kata itu. Yonatan berkata kepada Daud, ingatlah perjanjian kita di hadapan Tuhan. Dan setialah kepadaku selama aku hidup. Jadi bilang setia untuk beta Daud selama beta hidup di muka bumi. Tapi jika aku sudah mati, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selama-lamanya. Janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud. Saudara, itu perjanjian yang dibuat oleh Daud dan Yonatan. Tapi saudara tahu, Daud itu seorang yang setia. Firman Allah berkata, sekalipun Yonatan mati, Saul juga mati, tapi Daud berdiri. Ketika tinggal di istananya, dia berkata, adakah orang dari keluarga Saul? Aku ingin menunjukkan kasihku kepada orang itu. Karena janjiku untuk Yonatan. Daud memegang janji yang dibuat di hadapan Tuhan. Jadi pertanyaan saya buat Bapak Ibu saudara yang sudah menikah. Masih setiakah Anda dengan pernikahan Anda? Masihkah Anda setia? Karena firman Allah berkata, waktu engkau dinikahkan sampai maut memisahkan. Apakah akhir-akhir ini Anda tidak setia? Belajarlah dari Daud. Lalu firman Allah berkata, mereka ikat lagi perjanjian. Pada ayatnya yang ke-18. Kemudian kedua orang itu mengikat perjanjian di hadapan Tuhan. Dan Daud tinggal di Koresa, tetapi Yonatan pulang ke rumahnya. 3 kali buat perjanjian. Bapak Ibu Saudara, tadi saya bilang seharusnya Yonatan ada bersama Daud sebagai seorang sahabat. Mendukung, menopang dia. Karena secara manusia Daud ketakutan, saudara. Nyawa mau dicabut. Yonatan cuma datang kasih hibur. Jangan takut, beta pun bapak yang akan bunuh saya. Saya orang pertama, beta orang kedua. Ikat perjanjian, jangan lupa beta. Kalau beta hidup saya setia dengan beta. Tapi kalau mati, jangan selupa beta. Jangan beta pun nama terhapus dari sepunya kehidupan. Dia berjanji tapi tidak menepati. Dia tinggalkan Daud seorang diri. Dan firman Allah berkata, Yonatan pulang ke rumahnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yonatan pulang ke rumahnya, ke rumah Saul ayahnya. Dan pertanyaan, ada apa dengan rumah Saul? Nah tadi saudara saya baca lagi tuh rumah Saul. Rumah Saul itu rumah kejahatan. Rumah Saul itu rumah kejahatan. Rumah dendam. Rumah kebencian. Rumah sakit hati. Rumah iri hati. Rumah di dalamnya diadakan rencana-rencana jahat. Konspirasi-konspirasi gelap. Persekongkolan gelap. Untuk menghancurkan Daud, orang diurapi Tuhan. Orang benar itu. Saya tadi bilang Tuhan kan kemarin Tuhan sudah bilang beta untuk bilang akan persekongkolan gelap, konspirasi gelap. Tapi hari ini Tuhan mau bilang lagi. Itu berarti Tuhan mengasihi kami untuk tidak boleh ada dalam kumpulan orang-orang jahat. Jadi rumah ini diadakan konspirasi gelap. Saul dengan prajurit-prajuritnya untuk bagaimana menghancurkan Daud. Orang yang diurapi, orang berjalan dalam urapan. Saudara, keadaan pilihan itu sulit.
antara orang-orang yang kita kasihi dengan kebenaran. Saudara melakukan kebenaran atau saudara mau kompromi dengan orang-orang jahat? Firman Allah berkata, Amsal 17 ayat 13. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Jadi kalau Anda dibuat baik, yang Anda balas dengan kejahatan, di rumah Anda itu akan ada kejahatan di sana. Jadi kenapa sampai dia tidak pernah menjadi orang kedua? Karena Daud kompromi dengan dosa. Yonatan berjalan dengan Daud, melihat kemuliaan Tuhan, melihat mujizat-mujizat supranatural yang pernah terjadi dalam kehidupan Daud. Dia sendiri melihat Daud bisa membunuh Goliat. Itu mujizat supranatural yang Allah kerjakan melalui Daud. Karena waktu itu Daud sudah diurapi. Dan dia berjalan dalam pengurapan. Dan dia melakukan hal-hal supranatural. Tidak gampang saudara, untuk ada di medan peperangan menghadapi seorang Goliat. Semua orang Israel ketakutan. Tapi Yonatan dan orang-orang Israel termasuk bapaknya Saul menyaksikan bagaimana seorang anak muda yang diurapi Tuhan bisa menewaskan orang itu. Yonatan menyaksikan bagaimana Tuhan pelihara Daud. Dia boleh melihat Daud lari dari satu gua ke gua lain. Bapaknya sudah dekat untuk menghabisi Daud. Tapi mujizat supernatural terjadi. Daud diluputkan. Yonatan sudah melihat hal itu. Yonatan melihat kemenangan yang Tuhan berikan bagi Daud. Dia sudah tahu Daud sudah diurapi. Dia sudah hibur Daud. Sudah kasih kuat Daud. Tapi dia pergi dari Daud. Yonatan izinkan kompromi masuk dalam hidupnya. Yonatan buka pintu hati lebar-lebar untuk kompromi dengan orang-orang jahat. Penjahat-penjahat. Musuh-musuh Daud. Orang yang diurapi Tuhan. Yonatan kehilangan posisi dan jabatan penting sebagai orang kedua di Israel. Yonatan kehilangan reputasi. Nama baiknya tidak ada. Dan nama Yonatan tidak lagi disebut-sebut. Setelah itu, karena satu kesalahan, kompromi dengan orang-orang jahat. Saudara, tadi saya menulis ini, saya menangis. Waktu saya lihat Odi kasih gambar itu ya, coba dilihat. Saudara lihat bayangan? Waktu saya lihat sombar itu, saya menangis. Seharusnya dia pakai tas dan berjalan bersama-sama Daud. Karena dia orang nomor 2. Tapi dia biarkan Daud berjalan seorang diri. Dan dia bergabung dengan orang-orang jahat. Dia sudah tahu itu rumah bapaknya, rumah kompromi. Rumah di mana prajurit-prajurit dan bapaknya Saul merancangkan jahat. Bagaimana cabut nyawa Daud. Orang yang diurapi Tuhan. Dia tahu. Tapi dia buat pilihannya. Dia tidak bisa buat pilihan. Dia kembali ke rumah itu. Dia gabung jurus dengan orang-orang itu. Dia tahu Daud sudah diurapi. Tidak bisa menentang orang diurapi. Tapi dia gabung jurus. Kalau Anda orang benar, jangan coba-coba Anda gabung jurus dengan orang jahat. Anda akan kehilangan posisi-posisi penting. Saya hancur hati saudara waktu saya baca. Dan waktu Odi tunjukkan itu. Hati saya hancur, bilang, Odi, mama sedih. Saya sangat sedih saudara. Seharusnya dia berdiri. Dia pegang tas. Dan dia ikuti pemimpinnya. Sama seperti Yosua. Sama seperti Musa dan Yosua. Di mana Musa ada. Di situ ada Yosua. 40 hari. Musa naik ke Gunung Sinai. Yosua menanti dengan kesabaran. Sampai pemimpinnya itu turun. Dia tidak tinggalkan pemimpinnya seorang diri. Kehilangan posisi dan jabatan. Sampai hari matinya. Dia tidak menikmati apa yang dia deklarasikan. Sampai hari matinya. Dia tidak menikmati impiannya. Perkataan supranaturalnya. Tidak. Dia kehilangan jabatan penting. Karena dia memilih untuk ada dengan orang-orang jahat. Penjahat-penjahat.
Saudara bisa rasakan perasaan Daud. Saudara, saya bangun jam 3. Saya penyembahan, menyembah Bapa, senang menyanyi dulu, nari, menyembah. Dan sebelah Bapa buka rahasia tentang Daud yang bagian belakang. Karena waktu saya baca, Tuhan bilang itu tuh. Saul pulang ke rumah. Jadi saya bilang, Bapak buka yang Daud. Saul pulang ke rumah, Yonatan pulang ke rumah. Buka itu buat beta. Dan saya waktu baca saya sedih. Ini musuh-musuh menyerang Daud. Dia kuatkan Daud. Seharusnya dia ada di situ untuk bentengi Daud, untuk covering Daud. Tapi di manakah Yonatan? Sahabat baik yang sudah ikat perjanjian di hadapan Tuhan Allah. Di manakah Yonatan? Saat Daud butuh dia, saat Daud perlu dia. Di manakah Yonatan? Sahabat baik yang sudah berjanji di hadapan Tuhan Allah. Di manakah engkau Yonatan? Saudara bisa bayangkan kalau orang-orang datang dan berkata kepada Daud, Daud, Yonatan sudah kembali gabung jurus dengan bapaknya untuk menyerang kamu. Saudara tahu betapa hancur hati Daud. Kita belajar dua kali ya dari kemana hari ini. Betapa hati Daud paling baik, saudara. Daud tidak pendendam, tidak. Daud tidak pendendam. Betul dia terluka, tapi dia tidak pendendam. Makanya dia berkata, adakah keluarga Saul yang masih hidup? Aku ingin menunjukkan kasih-Mu karena aku sudah berjanji untuk Yonatan. Saul mati dan anak-anaknya di medan perang. Tapi saudara tahu, Daud itu berkabung. Dia menangisi Saul dan juga anak-anak Saul. Dia menangisi Yonatan, sahabat baiknya. Sekalipun Yonatan khianati dia, tinggalkan dia seorang diri di padang gurun. Tapi dia tahu balas budi. Bapak Ibu Saudara, pilihan ada pada Anda. Kalau Anda kompromi dengan orang-orang jahat, bersekongkol dengan orang-orang jahat, melakukan konspirasi gelap untuk menghancurkan pemimpin Anda yang diurapi Tuhan, orang benar, maka saya mau katakan, saya mau pastikan Anda tidak akan menjadi seperti orang nomor 2. Anda akan menjadi seperti Yonatan yang kehilangan posisi dan jabatan. Jadi di kantor-kantor saya mau katakan, setialah dengan pemimpin Anda. Baik pemimpin-pemimpin sekuler maupun pemimpin-pemimpin rohani Anda, spiritual Anda. Jangan ada ngomong sembarangan tentang pemimpinmu. Jangan, saudara. Sekalipun Anda sudah deklarasi hal-hal besar untuk Anda, tapi kalau Anda buka hati untuk kompromi, kalau Anda terlibat dengan kompromi, itu kelihatannya kecil, saudara. Tapi Tuhan halangi Anda, tidak boleh. Jadi pilihlah yang baik, jangan pilih yang jahat. Setialah dengan orang yang kau sudah janji itu, dan jangan pergi dari dia. Setialah dengan istrimu atau suamimu, dan jangan pergi dari dia. Setialah dengan pemimpin Anda, jangan pergi dari dia. Jangan seperti Yonatan. Setianya Yonatan sampai di tengah. Setelah itu dia pergi meninggalkan Daud. Jadi saya sangat terharu. Tadi pagi itu saya sangat sedih. Saya bilang dalam kondisi kegoncangan, ketakutan. Sudah kasih kuat dia. Lalu mengapa saya pilih dari dia? Lalu saya duduk dan dia situ juga tuh. Saya tahu dia diurapi tuh. Kenapa saya pilih dari dia? Bukankah saya harus ada dan dia untuk tolong dia? Saudara, kalau kita punya masalah berat kan kita perlu orang tolong. Lah kenapa saya datang bicara berfirman lah saya pergi? Saya kan harus ada merasakan penderitaan saya. Mungkin seperti itu. Tapi saya lihat Daud kan baik hati. Daud tidak bilang, Yonatan saya kan janji. Saya tinggalin beta juga, beta pengen takut.
Tapi Daud tidak. Dia tidak mau memaksa. Yonatan yang memilih bergabung jurus dengan pemberontak-pemberontak, pengkhianat-pengkhianat, penjahat-penjahat. Yonatan masuk di dalam kehidupan orang-orang jahat. Kehilangan posisi sebagai orang nomor 2. Gagal sebagai orang nomor 2. Bukan karena Tuhan, tapi dia punya pilihan membawa dia jatuh. Dan posisinya diganti oleh orang lain. Saya mau bilang buat Anda, di kantor-kantor itu banyak masalah, persoalan. Betul? Setialah dengan pemimpinmu. Kalau dia punya masalah, ibu beta berdoa dengan ibu Sadiki. Pak, beta bisa berdoa. Itu orang yang baik. Bukan habis berdoa, keluar dalam kumpulan-kumpulan yang bos yang suka, lalu cerita bos di situ. Saya mau bilang buat Anda, jangan sembarangan. Anda impikan apa tidak akan pernah terjadi. Selama orang itu tersakiti, kau akan rasakan bagaimana sakitnya. Saya percaya Yonatan pasti tersakiti. Dia merindukan untuk jadi orang kepercayaan. Orang nomor 2, wakil daripada Daud. Firman Allah berkata sampai pada matinya. Dia tidak pernah menjujuki jabatan itu. Karena tidak pantas pengkhianat, pemberontak naik di tempat itu. Jadi kalau Anda jadi bawahan, Anda jadi wakil di kantor-kantor. Topanglah pemimpin Anda. Doakan mereka, setialah. Orang integritas, di muka bilang, di belakang juga sama. Muka bilang sama, belakang bilang sama. Itu orang integritas. Kalau orang munafik, sini bilang baik, di belakang tusuk dari belakang. Jangan Anda mengikuti pola hidup itu. Kita harus jujur di hadapan Tuhan. Kalau kita pernah buat kesalahan, kita akui. Kita bertanggung jawab, kita akui, kita ubah hidup kita. Lalu kita menopang pemimpin-pemimpin kita. Baik di dunia sekuler maupun juga di dunia spiritual. Maka Tuhan Allah akan mengangkat Anda seperti Tuhan angkat Daud. Saya percaya Anda diberkati. Ini untuk mengubah cara pikir kita yang salah. Supaya jangan pernah kompromi dengan orang-orang jahat. Anda kompromi dengan orang-orang jahat, Anda akan kehilangan promosi Anda. Anda kehilangan jabatan Anda. Anda akan kehilangan posisi Anda. Anda akan kehilangan mimpi-mimpi Anda. Anda akan kehilangan berkat-berkat besar yang Tuhan sudah taruh bagi Anda. Promosi, jabatan, berkat besar, kedudukan Tuhan sudah taruh bagi Anda. Tapi ketika Anda keluar dan bergabung jur dengan orang-orang jahat, kompromi dengan mereka, maka Anda kehilangan semuanya. Seperti dengan Yonatan. Jadi hari ini kita belajar, setialah sampai saudara mati. Jangan sampai tengah, lalu saudara berbalik. Dari orang yang tadinya saudara bilang, saya sahabat dengan dia. Kalau sahabat, rasakan apa yang sahabatmu rasa. Ale rasa, beta rasa. Amin. Amin Bapak Ibu. Dan rumah-rumah tangga Anda juga. Setialah dengan istrimu sampai maut memisahkan. Dan rumah-rumah di mana Anda duduk untuk membicarakan pemimpin-pemimpinmu. Saya pastikan tadi, kejahatan tidak akan pernah pergi dari rumah itu. Akan ada hal-hal jahat yang akan terjadi di rumah itu. Bagi Anda yang menonton saya berkhotbah hari ini, bersihkanlah rumah Anda. Jangan jadikan rumah kompromi untuk berbicara tentang pemimpinmu yang diurapi. Kalau Anda tidak berhenti, kejahatan pun tidak akan pernah jauh dari rumah Anda. Tuhan siapkan berkat bagi Anda, tapi kalau Anda kompromi, Anda kehilangan semuanya. Jangan Anda berkata, saya pasti. Tidak. Sebab ketika kompromi masuk, karena Anda buka hati, Anda kehilangan semuanya. Seperti Yonatan. Sampai hari matinya Yonatan, dia tidak pernah menjadi orang kedua. Dia gagal menjadi orang kedua. Dia gagal menjadi orang kepercayaan Daud. Dia gagal untuk menjadi wakil daripada Daud. Sampai hari matinya. Dan nama Yonatan tidak pernah dibilang lagi. Syekir Abasyo. Dan semua yang percaya katakan amin.